Truth Irihola. Truth Irihola ini merupakan IM yang lagi hype-hype-nya ini. Kenapa? Karena Truth Iri itu adalah brand baru yang sudah mengeluarkan 2 produk dan 2 produk tersebut sangat bagus, yaitu Hexa dan Zero. Jadi orang tuh berharap tinggi tentang ini Truth Irihola, dan juga ada emang beberapa reviewer yang sudah bilang ini tuh mirip Arya. Dan apakah itu benar? Menurut gue sih enggak. Ini tuh sedikit terlalu overhype. Kita mulai reviewnya dengan nge-review boxnya dan build quality. Jadi boxnya seperti ini. Boxnya itu sangat simple, cuman bisa ditarik ke atas doang. Dan di sini ada Pekora gitu, kayak gue nggak tahu maskotnya. Yang pasti ini Pekora. gue harus ngecek dulu. Gue nggak tahu ini Pekora beneran atau bukan. Yang pasti Pekora. Pas dibalik, di sini ada grafnya, di mana kita udah bisa lihat bagian jeleknya di mana, bagian jeleknya, sama spesifikasi. Gue masih belum biasa ngomong spesifikasi, kebanyakan main game gue. Jadi ngomongnya stat, bukannya ke atas, tinggal ditarik doang kayak tadi. Tinggal dibuka ke atas, ke bawah, dan kanan kiri. Menurut gue ini boxnya sangat simple, berfungsi, dan efisien pengambilan tempatnya, rada unik juga, jadi gue suka. Dan ada ini tempat ear tipnya yang kelihatan seperti stamped. Ya biasa ada kecil dan ada yang lubang kecil, lubang gede, kecil, medium, large, sama XL. Dimana XL yang gue pakai sekarang untuk preferensi ya biasa aja. Ini menurut gue lumayan empuk. Dan ya udah gitu aja sih, lumayan empuk, bagus. Ya bagus untuk sementara. Gue nggak tahu upgrade-nya kemana juga sih. Dan ini adalah casingnya. Casingnya ini sangat simple, dan yang gue suka ini dimana dia tidak mengambil banyak tempat di dalam boxnya. IM-nya tersebut sudah masuk dalam casingnya. Jadi kayak nggak ngabisin tempat kayak beberapa IM yang baru keluar ini. Warner. Jadi ya menurut gue simple, dan ya gue nggak gitu perlu unboxing experience yang gila-gila. Gue suka kelihatan efisien gitu. Di sini ada logo Truth Ear. Aduh, ada budu anjing, gue goblok. Ini ada Truth Ear, logo Truth Ear di sini. Bukan logo sih, lebih ke tulisan truthear.co di sini. Ya, dan ini menurut gue ya, build quality-nya lumayan, tapi berhubungan ini kayak pakai besi hinge gini, gue nggak tahu bisa tahan lama atau enggak, bukannya kayak gini gitu ya. Semoga bisa tahan lama, elasticity-nya, tapi overall menurut gue build quality-nya bagus. Gue nggak tahu ini kulit asli, tapi berhubungan, gue inget harga dan pas gue pegang dan wanginya itu rada aneh. Ya harusnya bukan kulit asli tapi kulit sintetis. Tapi ya menurut gua dengan harga segini dapat casing kayak begini sudah bagus, sudah cukup bagus. Ya. Dan ini adalah IM-nya. Ya sama kabelnya juga. Cuman ini IM-nya. IM-nya itu memiliki faceplate besi, dan build quality yang lain tuh karet. Kok karet? Plastik dilapisi dengan karet. Yang menurut gue lumayan bagus build quality-nya, sangat solid, dan gue suka aja lapisan karet. Walaupun karetnya nggak gimana ya, yang kayak nge-grip banget, cuman lumayan, gue suka aja lapisan karet. Jadi gue rada based nih masalah ini, kalau mau dibilang. Dan ya kabelnya, setahu gue kabelnya ini merupakan kabel yang datang dengan Hexa dan Zero. Jadi pasti harusnya bagus ini. Dan nggak perlu gue upgrade. Harusnya earhook-nya sendiri kuat. Dan yang gue suka itu ini. Splitternya tuh jauh sama IM-nya. Sama ujungnya lah. Pinnya, konektor. Jauh, menurut gue ini lumayan jauh. Ntar untuk detail jauhnya ya gue taruh di situ atau di sini gitu, situ ya. Splitternya sendiri itu besi, dan neck slidernya juga besi. Gue suka banget ini karena seamless ini.
kayak satu diameternya sama. Jadi enak aja pas dilihat gitu, flash gitu. Gila tuh lu lihat. Nggak ada kayak beda banget gitu. Gimana ya? Ya gue suka aja lah sama neck slider sama splitternya. Dan ya jelas braided sama ya ujungnya angle 3.5 mm. Ya, gue overall build quality-nya menurut gue bagus banget. Sekarang kita lanjut ke hal ya yang bisa dibilang sangat mengecewakan, yaitu suaranya. IM ini memiliki tuningan neutral dengan bass boost yang menurut gua lumayan besar dengan tonalitas mengarah ke warm dark yang menurut gua saking gelapnya lebih gelap dari kehidupan masa depan gua. Rada aneh ada IM kayak begitu. Kita ngomongin tentang bass dulu. Bassnya itu bisa dibilang besar ini ya. Cuman dia rada lemah. Kayak hantemannya itu kurang berasa. Jadi biar gampang tuh nyontohinnya kayak apa ya? Lu didorong sama orang gendut, gitu aja. Maksudnya kayak iya kenceng, tapi nggak keras gitu, tau gak? Ngerti gak? Kayak nggak dihantem gitu loh, tapi didorong, tapi berat. Ya kayak gitu rasanya dengerin bass dari IAM ini. Untuk beberapa orang itu nggak enak, dan untuk beberapa orang ada yang suka, ada yang buat orang aneh juga. Kalau gue sendiri gue nggak suka. Gue lebih suka yang hantemannya itu lebih solid, lebih terasa, tapi ada sedikit keempukan juga. Kayak nggak tahu lah kayak apa yang kalau murah-murah, gue juga nggak tahu bandinginnya sama apa. Selanjutnya ada suara yang gue nggak tahu bilangnya apa ya, tapi mungkin low sampai mid-nya. Low sampai mid-nya itu kalau mau gue bilang rada bertekstur dan rada kompleks gitu. Ini salah satu bagian yang gue juga nggak tahu bilangnya apa, tapi gue suka. Ya enak aja gitu menurut gue bagian situ. Ada bagian-bagian yang lu denger, itu kayak teksturnya enak gitu loh. Atau gimana lah ya. Nah, walaupun itu bagus, tapi ada soundstage. Dimana ini soundstage-nya rada sempit, gue bisa bilang. Tapi masih rada bulat, tapi sempit. Jadi kurang enak gitu lah ya. Imaging-nya juga standar dan sempit bagi beberapa orang. Detail dan lain-lain ya itu standar sekali. Dan sampai situ aja bagian bagusnya atau standarnya. Kita ngomongin ke bagian jelek, yaitu vokal. Vokalnya itu sendiri rasanya sempit. Clarity-nya juga kurang ada, suaranya nggak keluar, dan ya gimana ya, sangat tidak memuaskan. Dan gimana ya, lu nggak merasa emosinya keluar pas lu dengar dengan lagu ini. Kayak susah untuk lu menghasilkan atau memproduksi emosi pas lu denger musik atau apa-apa dari lagu ini, menurut gua. Kayak nggak keluar, ada yang menahan suaranya untuk keluar gitu. Jadi menurut gua vokalnya tuh salah satu bagian yang jelek ya. Dan ada treble. Treble-nya nggak bisa dibilang smooth banget, tapi rolled off, atau bisa dibilang kayak kepotong. Gue sendiri lebih suka dibilangnya disunat. Gitu. Dan selain disunat, dia rada gimana ya? Rada sedikit nggak jelas treble-nya. Gue nggak tahu bilangnya apa ya. Treble-nya itu nggak enak. Dan karakteristik disunat juga, ini di semua suara yang gue dengerin rasanya. Kayak semuanya disunat gitu. Kayak ada yang nahan, rata-rata semua, kayak hampir semuanya ditahan gitu suaranya. Gue nggak tahu juga kenapa ya. Kayak suaranya disunat, beneran suaranya kayak disunat cuy. Gue nggak tahu rasanya gimana. Biasa kalau misalnya IEM, bukan IEM aja ya, headphone juga. Kalau misalnya suaranya rasanya disunat, biasa dengan deck itu bisa beres. Gue cuman ada 2 deck di sini, yaitu Moondrop Click sama Vio i10K. Jadi gue nggak bisa nyobain atau ngetes banyak-banyak. Tapi dari itu 2 aja.
eh lebih enak iya, tapi masih disunat. Apakah ini perlu power segitu gede sampai gua nggak punya, maksudnya power outputnya, atau emang karakteristik suaranya disunat? Gua nggak tahu juga. Gua kemarin sempet ke komen-komen sama forum, emang kata beberapa orang suaranya kayak disunat. Jadi ya gue nggak tahu deh mau ngomong gimana masalah suaranya. Ini sangat sedih ini sebenarnya ini. Kalau mau gue perbandingin sama hal yang gampang, itu seperti lu punya motor. Nih, motor ini bagus, handlingnya bagus. Kecepatan 0 ke 60 km per jamnya itu 2 detik. Tapi limitnya itu 60 km. Jadi kayak oke, seru nih, asik. Handlingnya oke, akselerasinya cepet. Tapi kok limitnya cuma 60 km per jam doang. Itu sama seperti ini rasanya pas lu dengerin. Kayak oke, ini tuh suara bagian low end-nya teksturnya bagus. Kayak enak pas lu denger. Tapi pas lu pengen lebih keluar gitu suara-suaranya, nggak keluar. Itu dia masalah gue sama IEM ini. Build quality sudah bagus, packaging sudah bagus, tapi suara kenapa kayak gini? Disunat, what the fuck? Tapi selain dari itu, ada orang yang pernah bilang ini tuh mirip Moondrop Aria, yang gue bisa bilang rada goblok. Karena Moondrop Aria itu masih tuningannya masih fun, masih seru, masih asik gitu tuningan Moondrop Aria. Kalau ini kayak lu selalu ditahan gitu. Lu mau seneng-seneng, tapi ditahan. Kayak kesel jadinya gitu pas denger ini. Tapi ada beberapa bagian yang gue bisa bilang oke, yaitu ASMR. Gue sendiri tipe orang yang rata-rata tuh dengar ASMR lebih banyak daripada lagu. Jadi menurut gue ini oke. Nah, kenapa gue bisa bilang oke? Rata-rata ASMR tuh nggak perlu bagian top end. Perlu sih. Cuman rata-rata tuh nggak penting banget bagian top end. Karena biasa kan kalau misal bisik-bisik atau tiup-tiup gitu kan nggak perlu. Nah menurut gue tekstur di bagian ASMR beberapa enak gitu. Kayak kalau misalnya korek kuping atau tiup-tiup atau nafas, menurut gue itu lumayan bagus. Tapi selain dari itu, lu pengen lebih. Kalau lu cuma denger bisik doang, ASMR bisik itu, lu pasti mau lebih dari IEM ini. Karena baseline-nya itu sudah dapet, tapi gak keluar gitu suara kayak top end-nya gitu. Kesel jadinya gitu. Intinya IEM ini bukannya jelek, tapi kurang memuaskan. Suaranya itu biasa aja, kayak detail, imaging sama soundstage rada sempit sih. Bassnya pun bisa dibilang besar, tapi nggak ada tenaganya. Kayak kurang ngehantem gitu. Bagi beberapa orang kurang suka, bagi beberapa orang justru suka empuknya itu. Dan jelas vokal sama treble jelek. Dan ya yang tuningannya itu gimana ya? Aman dia. Tuningannya sangat aman. Tapi nggak memuaskan dan kayak disunat suaranya. Jadi sangat tidak memuaskan buat gue. Gimana ya jadinya? Malah gue bisa bilang ini mengecewakan. Karena hype-nya sudah gede dan banyak yang bilang oh ya ini bagus untuk harganya dan terbagus di harganya. Bahkan ada orang yang bilang sayang sekali dari baca graf aja nggak bisa gitu ya. Langsung tahu, oh ini langsung jelek, itu langsung bagus. Kadang-kadang lu harus dengerin dulu. Graf itu cuman, gimana ya? Cuman ngasih tahu, oh ini tuningannya oke. Suaranya bagus banget atau kagak, lu harus denger sendiri.
Itu masalahnya sama baca graf. Tapi ya ini mengecewakan, bilang aja jujur. Karena Truth Ear itu ya sudah keluar 2 produk, dan 2 produk tersebut sangat terkenal dan ya gimana ya, sangat populer zaman sekarang. Ya pokoknya sekarang lah lagi populer banget Truth Ear Hexa, Truth Ear Zero, karena satu collab sama Clinical. Jadi ya gimana ya, udah gitu doang. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Penyaranan sih jangan beli. Udah gitu doang. Terima kasih yang sudah nonton video untuk hari ini. Kemungkinan video berikutnya itu S12. Apaan anjing? Ya, jadi video berikutnya S12 Pro. Tadi ada adik gue, maaf. Jadi gimana ya? Karena S12 Pro lagi dikirim ke rumah teman gue. Jadi gue siap-siap nyibet langsung kalau misalnya udah datang ke rumah teman gue buat gue pinjam seminggu, langsung gue review. Dan ya, review model O masih ditunda karena males aja gitu gue nge-review model O. Dan ya itu aja. Terima kasih udah nonton video untuk hari ini. Bye bye. Udah gitu anjing, gue gak tau mau ngomong apa lagi.